Karena kayak menurut aku nggak banyak orang yang berani untuk mengungkapkan kalau dia sedang berada di posisi itu. Bahkan banyak yang nggak menyadari itu, kayak dia terus jalan hidupnya aja sampai akhirnya tiba-tiba kayak sakit sendiri atau apa. Tapi karena mungkin aku suka banget proses menulis dan workshop dengan orang-orang juga, jadi nggak terasa sulit gitu konsep dan lain sebagainya sih. Pasti juga kita mikirin kreatifnya gimana kalau misalnya manggung nanti apa yang akan dibawa, karena kan kepada yang terhormat dari segi konsep aja tuh orang udah membayangkan sesuatu konsep gitu. Aku berharap kalian bisa menemukan perasaan kalian yang mungkin kalian nggak sadarin selama ini, bisa cukup mewakilkan, terus bisa jadi teman juga. Masih bareng Lembayu di V Radio, siaran bareng Raisa Anggiani. Kayaknya emang gitu deh, kita harus selalu mention mereka nggak dari awal bener. Jadi mereka terus semangat gitu ya. Kita kali ini masih live sama Raisa Anggiani, nggak cuma di on air radio, tapi juga live di YouTube-nya Okezone Woman dan TikTok-nya V Radio FM. Betul. Kita ngobrolin soal albumnya Raisa. Katanya ada satu lagu yang kayaknya mau disoroti banget nih. Judulnya Baik Aku Mundur Pelan-Pelan. Apakah itu yang tadi ya? Lagu yang si sedih lagi, fase, sedih banget itu. Fase sedih itu. Fase sedih. Tapi kenapa itu yang dipilih? Karena menurut aku ini lagu yang cukup dinamis sih. Kayak dari segi satu full lagunya pun gitu. Ada fase dimana sebenarnya kan dari awal udah liriknya pun baik aku mundur pelan-pelan kan. Berarti kan artinya kayak ya udah deh gue udah ya gitu. Tapi ternyata pun di refnya juga masih banyak kayak back and forth-nya kayak masih ingin, tapi juga udah nggak ngeliat ada chance dan fasenya. Terus juga kayak bahkan di bridge-nya kayak apa ya, pokoknya cepet banget. Tapi kayak itu sebenarnya ngasih tahu kalau misalnya kita tuh lagi panik di fase itu. Kayak liriknya tuh kayak lucu bagaimana ini seperti mudah untukmu, sedangku di sini belum paham mengapa kita tak mampu gitu. Wow. Jadi kayak lucu ya, kayak kok dia udah segini tapi aku masih di sini gitu-gitu deh. Pokoknya cukup banyak yang terjadi sampai akhirnya dia beneran pelan-pelan melupakan dan sudah terbiasa dengan ketidakadaan si orang ini gitu. Jadi itu semua terjadi di Baik Aku Mundur Pelan-pelan. Gitu. Seperti itu. Karena kompak banget jadinya ya lagunya. Maksudnya dari awalnya mau mundur tapi masih pengen juga, terus akhirnya merelakan tipis-tipis. Emang gak mudah ya soalnya ya. Betul. Bener. Gimana cerita gak mudahnya Kak Abdu? Terlalu berat kalau saya mah jangan. Tapi kakak udah menikah. Wah, pertanyaan yang bagus. Nanti kita bahas nanti aja. Nanti kita bahas. Kita bahas kan ketawa dia. Kita bahas setelah kamera ini. Kalau ini kita fokus ke Raisa aja, jangan ke saya. Karena terlalu saya nanti. Tapi Raisa deh. Punten ya, mohon maaf. Tapi lagu Baik Aku Mundur Pelan-pelan itu inspirasi besarnya dari mana kamu? Inspirasi besarnya gitu. Gitu. Kalau gitu tau lah. Ngerti. Agak-agak sedikit banyak dari pengalaman pribadi lah. Cuman banyak juga kayak kira insight dari apa yang aku pernah dengar dan aku lihat juga gitu. Karena mungkin sebenarnya kan kita bikin lagu nggak yang betul. Ada nggak segitunya banget, tapi bisa aja feel-nya dibawa ke situ gitu. Kan pasti ada drama-dramanya lah, dibikin dramanya. Iya, lagu kalau nggak lebay nggak seru. Harus yang kayak lebay gitu. Lebay tapi harus tetap nggak cheesy juga lah kan. Tapi apa? Raisa, di antara 11 lagu kamu nih, yang menurut kamu selain lagu Baik Aku Mundur Pelan-pelan, ada nggak sih rekomen yang kayak ini lagu nih unik banget nih harus banget didengerin? Kan ada mungkin lagu yang ngepop banget. Oh, ini pasti langsung disukain orang. Tapi dari kamu sendiri mana nih yang unik banget nih kayak harus didengerin deh? Sebenarnya telapak tanganku. Dia ngomong sebenarnya aja ada nadanya tuh. Sebenarnya. Sorry kok bisa ya? Aman kok, sorry aman. Itu bagus. Bener. Tapi kayaknya telapak tanganku sih itu agak niche. Karena kayak menurut aku nggak banyak orang yang berani untuk
mengungkapkan kalau dia sedang berada di posisi itu. Bahkan banyak yang nggak menyadari itu, kayak dia terus jalan hidupnya aja sampai akhirnya tiba-tiba kayak sakit sendiri atau apa, kayak bahkan beneran sakit fisik gitu karena tubuhnya emang udah ngasih sinyal nggak kuat segala macam. Cuman menurut aku untuk kita akhirnya ngungkapin gitu perasaan itu, kita jadi lebih tahu selanjutnya langkah baik apa yang harus dilakukan gitu. Sama satu lagi mungkin jika nanti. Kalau jika nanti kenapa? Karena isinya harapan-harapan yang lucu dan menyenangkan. Kayak liriknya tuh yang jika nanti ku bisa tidur di sampingmu setiap hari, kan ku bawakan makanan kesukaanmu tiap pagi menjelang gitu. Kayak lucu. Tapi lucu tuh kalau baru-baru ya. Kayaknya kalau pernikahan sekian tahun kayak udah woi bangun gitu. Udah hambar ya. Kalau pernikahan sekian tahun ya udah hambar ya. Beda ya. Ya. Tapi kan itu bayangan-bayangan gemes. Bener, kan itu baru bayangan kan. Bener. Maksudnya ya sebuah hal yang situasi yang dibayangkan kan. Ya bayangan kami yang belum menikah kan kayaknya indah gitu ya. Iya, benar. Kalau udah dijalanin kita nggak ada yang tahu kan. Benar. Tadi kan betul kali, aku juga belum tahu ya. Iya kan. Ya, dijalanin aja dulu nanti kan. Tadi kan itu lagu rekomendasi dari Raisa. Kalau dari sisi pembuatannya, mana yang susah? Betul. Di antara 11 lagu ini? Nggak ada sih. Nggak ada. Waduh. Wow. Maksudnya bukan nggak ada kayak easy banget. Iya. Tapi karena mungkin aku suka banget proses menulis dan workshop dengan orang-orang juga. Jadi nggak terasa sulit gitu. Mungkin kalau yang cukup cepet itu ada. Waktu itu aku bikin si Jika Nanti itu sama Randy Pandugo. Jadi itu tuh bener-bener cuman sekali ke rumahnya terus aku ngasih kayak 4 opsi lagu gitu, terus dia milih si Jika Nanti. Besoknya kita udah tektokan kayak sekitar itu kayak proses cuma 1 minggu udah kayak jadi gitu dari bagian segala macam, terus langsung take vokal. Jadi termasuk cepat karena memang again aku kan datang dengan lagu yang sudah penuh. Benar. Gitu. Terus mungkin yang cukup panjang dan tektokan itu sih Baik Aku Mundur Pelan-Pelan. Sama ini sih setlist yang terhormat karena itu tuh sebenarnya kan narasi puisi juga, tapi endingnya tuh aku sertakan dialog gitu. Nah dialognya tuh aku bikin 2 karakter, Kina sama Bulan, di mana hubungan ini tuh sudah tidak kayak, maksudnya si ceweknya tuh denial, dia udah tahu kalau misalnya kayaknya emang udah nggak ini, cuman dia tetap mempertanyakan kenapa sih sehingga Bulan ngasih tahu kayak emang udah bukan jalannya kali ya gitu pada akhirnya. Terus dari situ aku menemukan keunikan aja sih, karena memang voice actornya pun teman-teman aku juga. Jadi pertama kali juga mereka cobain kayak gitu. Terus aku juga pertama kali direct dan itu bener-bener tektokan. Jadi nggak ada kayak cut to cut gitu. Feel-nya harus ada di sana. Jadi menarik sih proses-proses kreatif yang semacam itu gitu. Seru banget. Jadi nggak cuma lagu tapi ada part-part lainnya dengan dialog, puisi tadi kan, bener. Kalau akhirnya dari 11 lagu ini, yang mana yang susah membangun feel-nya, perasaannya, emosinya mungkin ketika dinyanyikan gitu. Kayaknya yang terhormat tuh Alur Yang Buram. Alur Yang Buram. Menarik tuh ya judulnya. Kenapa susah? Karena lumayan tinggi ngambilnya nadanya. Terus cukup itu kayaknya yang paling dramatis sih sejauh ini, kayak si dari notasi nadanya, terus lirik-liriknya juga gitu. Jadi banyak bagian-bagian yang kalau pas manggung tuh cukup kayak ini harus prepare dulu sih untuk teriaknya segala macam gitu. Karena kan lagu-lagu aku sebenarnya mostly tuh yang kayak bedroom aja gitu. Kayak even kalau rumahku juga cuman gemar sekali kau lukis, bukan kayak gemar gitu. Jadi kayak kalau itu ngerok jadi. Ngerok ya, beda ya. Benar. Nggak, tapi kan itu ada lengkungan juga susah dong. Lengkungan nih. Maksudnya ada kelokan tadi cowok nyanyi lagi. Cengkok iya, ada kali cengkoknya. Iya. Nah, aku suka ternyata kayak nyinden kecil gitu. Iya, itu kan bagus sih, susah juga kan, tapi enggak juga. Justru itu kayak suaranya karena udah head voice, jadi kayak cuman gitu-gitu. Kalau misalnya Alur Yang Buram tuh harus lumayan diteriakan gitu. Gitu sih yang menantang. Raisa, tadi kan kita udah bilang nih, kira-kira ada yang mau di spill sama Raisa nggak nih? Karena kabarnya nih kita dengar album ini bakal ada tournya, betul nggak sih? Betul banget. Jadi sebentar lagi aku akan mengadakan tour pertamaku dalam kehidupan ini, dan aku super deg-degan sebenarnya.
aku spill langsung Boleh kali, Ada di mana aja berlangsungnya? Kita sih sejauh ini yang kita plan adalah 6 titik ya. Oke. Semoga kalau ada yang mau sponsoring lagi untuk selanjutnya boleh banget. Boleh. Cuman 6 titik ini cukup ingin banget aku eksplorasi. Jadi yang pertama ada yang pertama di Bandung, which is dulu. 19 September ini. Desember Ya, sudah 19 Desember. 19 Desember. Dan mungkin info-info untuk tiket dan lain-lain boleh di sosial media aku. Iya, terus juga ada Jogja. Terus Surabaya. Terus kita mau ada di Bali itu juga. Terus apalagi tadi Jakarta juga. Jakarta juga. Itu terus sisanya secret. Tuh, padahal udah di spill satu yang tadi. Ayo yang soalnya mana? ada dua ada sebenarnya dua belum katanya belum di spill. Ternyata tadi satu udah di spill. Tersebut. Bener. Pilih yang mana ya? Yang mana deh? Yang belum ke spill Cipadu tadi bukan Cipadu. Itu di daerah Tangerang kan beda condet. kota ya. Beda kota Jakarta gitu. Kenapa kamu memilih turnya kota-kota itu? Apakah mungkin fans kamu flow atau Jawanya sih dapat banget. Sekitaran itu juga. Terus karena kan konsep tour kan biasanya yang kayak pakai van atau apa jadi pengen coba ngerasain yang kayak gitu-gitunya. Terus juga road trip gitu. Road trip kali ya seru. Tapi itu gitu. by the way, jadi memang kita membuka di Bandung untuk 19 Desember, tapi selanjutnya di Januari. Ada jeda. Ada jeda, cuman di Januari itu baru bener-bener road tripnya gitu, kayak cuman selang 3 hari langsung kesini segala macam. Padat apa yang sudah dipersiapkan? Betul. Mental. Terus ya. juga kesehatan. Insya Allah ya. Terus juga mungkin kayak konsep dan lain sebagainya sih. Pasti juga kita mikirin kreatifnya gimana. Kalau misalnya manggung nanti apa yang akan dibawa. Karena kan kepada yang terhormat dari segi konsep aja tuh orang udah membayangkan sesuatu konsep gitu kan. Jadi itu sih, nanti stay tune terus untuk itunya. Terus apa lagi ya? Iya deh, gitu aja. Kalau dari setlist apakah cuman kepada yang terhormat doang, apa akan ada lagu-lagu Raisa yang lain? Apakah akan ada rumahku gitu biasanya? Ada dong. Tenang saja ada. Cuman kita kayak bagi jadi sesi yang berbeda gitu. Tapi tetap di satu tour yang sama. Seperti itu ya, listeners. Buat yang di Bandung. Kan tapi Jogja. dari konsep lagu dari konsep albumnya udah kebayang gitu gimana nanti bakal, kan pertama ada narasi. Mungkin flow-nya tuh bakal kebayang tuh gimana tuh di awal tuh ada fase seneng-seneng, akhirnya di tengah-tengah ada fase yang nggak enak, sampai akhirnya bisa menerima tuh udah kebayang harusnya ya gimana konsep turnya tuh bakal semenarik apa. Kira-kira melibatkan ini nggak sih musisi-musisi lain nggak sih? Melibatkan. Karena kan di albumnya juga melibatkan musisi lain kan. Iya betul. Banyak kayak ada beberapa, dan kita kayaknya bakal ada guest star, cuman bagian spillnya nanti ya sedikit-sedikit. Jadi buat kalian yang penasaran tetap pantengin aja terus sosial medianya Raisa ya. Di mana? Di sosial medianya kamu sosial media Raisa yang bisa melihat sosial media mana aja di Instagram aku Raisa Anggiani S-nya 2. Raisa Anggiani S-nya 2. Pokoknya begitu. Dan untuk gestarnya juga mungkin siapapun yang mungkin pernah collab sama aku segala macam, mungkin cukup terprediksi sih. Berapa di antaranya gitu. Kira-kira di TikTok tuh ini gak sih, kamu mau bikin kayak challenge atau apa? Tren-tren gitu biasanya. Boleh tuh kakak jadi inilah tim. Aku ya, ideasnya tiba-tiba nih. Boleh. Tapi tuh. Mungkin ada juga sih, karena kan kita belum ini ya, baru kayaknya hari ini atau besok itu buka yang tiketingin segala macam. Kayak seru kalau misalnya bisa giveaway dan berbagi-bagi juga. Dan ini abis ini pun juga ada merchandise yang mau aku jual untuk pertama kalinya. Selama 5 tahun ini aku nggak pernah punya merchandise official gitu. Cuman pernah sekali waktu showcase, dan kayaknya pengen nyoba sih. Seru sih kalau ada merchandise-nya, bener. Tapi dari album ini apa yang akhirnya mau Raisa share ke pendengarnya Raisa? Aku berharap kalian bisa menemukan perasaan kalian yang mungkin kalian gak sadarin selama ini, bisa cukup mewakilkan, terus bisa jadi teman juga. Semoga sih yang sedih-sedihnya gak lagi dirasakan, pun iya bisa jadi tempat untuk
menyadari aja sih kayak dulu pernah kayak gini dan akhirnya survive gitu, hopefully. Jadi itu aja sih. Kalau gitu terima kasih kasih banyak Raisa. ya. Terima kasih banyak. Sukses album yang terhormatnya, Amin. sukses buat turnya, Amin. jaga-jaga kesehatannya. Amin. Semoga doanya berbalik. Amin. Semoga semua yang di sini Semoga semakin kita punya kaya. tur. Amin itu Kita ya. amin. Amin ya. Tur kita Tur kita ngapain coba kan? Boleh tur sponsor ini, siapa tahu kita bekerja sama untuk tur selanjutnya. Boleh banget kalau gitu. langsung gitu boleh banget. Langsung aja kontak CP ya. Iya. 08 triple. Gak usah terlalu on air. Oke, terima kasih banyak ya Raisa udah main-main ke studionya V-Radio. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama musisi-musisi yang lainnya. Jadi sekarang Lembayung pamit. Abdul pamit. Raisa pamit. Bye. Tapi karena mungkin aku suka banget proses menulis dan workshop dengan orang-orang juga. Jadi nggak terasa sulit gitu. Mungkin kalau yang cukup cepet itu ada. Waktu itu aku bikin si Jika Nanti itu sama Randy Pandugo. Jadi itu tuh bener-bener cuman sekali ke rumahnya terus aku ngasih kayak 4 opsi lagu gitu, terus dia milih si Jika Nanti. Besoknya kita udah tektokan kayak sekitar itu kayak proses cuma 1 minggu udah kayak jadi gitu dari bagian segala macam, terus langsung take vokal. Jadi termasuk cepat karena memang again aku kan datang dengan lagu yang sudah penuh. Benar. Gitu. Terus mungkin yang cukup panjang dan tektokan itu sih Baik Aku Mundur Pelan-Pelan. Sama ini sih setlist yang terhormat karena itu tuh sebenarnya kan narasi puisi juga, tapi endingnya tuh aku sertakan dialog